Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita ya sayang ya. Masih pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang pertama atau subtema 1. Sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Oke. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagian bahasa Indonesia tentang mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Nah, benda hidup mempunyai ciri-ciri. Benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Jadi benda hidup itu disebut juga dengan makhluk hidup. Benda hidup dan benda tak hidup itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Apa aja ciri-cirinya? Mari kita lihat yuk. Nah, berikut merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup atau benda hidup. Manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Mengapa? Nah, ini dia ciri-cirinya. Dapat bergerak sendiri. Oke, contoh ya manusia dan hewan, misalnya seperti kita tidak memerlukan baterai, kita tidak perlu memerlukan tombol-tombol yang terdapat pada tubuh kita misalnya, seperti robot, tidak seperti itu kita ya sayang ya. Atas izin Allah, Masya Allah, kita dapat bergerak sendiri. Oke, atas izin Allah. Hewan juga begitu, seperti kucing ya. Kemudian ada burung, kupu-kupu. Nah, mereka bergerak itu tanpa ada tombol-tombol tertentu seperti robot dan mainan-mainan yang lain. Oke, atas izin Allah dapat bergerak sendiri. Nah, kemudian bernafas ya sayang. Manusia, hewan, dan tanaman, tumbuhan itu bernafas ya sayang ya. Manusia, hewan, tumbuhan, ingat bernafas. Kemudian yang ketiga memerlukan makanan dan air. Ya, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Tumbuh-tumbuhan juga seperti itu ya sayang ya. Dia memerlukan air tumbuhan itu untuk bertahan hidup. Oke. Kemudian berkembang biak. Nah, maksud dari berkembang biak ini itu memiliki keturunan. Ya, memiliki keturunan. Kemudian yang kelima tumbuh. Nah, maksud tumbuh di sini nih, contoh pohon ketika ditanam masih berupa biji misalnya kan, masih berupa tunas dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan akan semakin tinggi itu tumbuh namanya, sama seperti kita manusia. Dari bayi dulu, kemudian nanti balita ya, kemudian anak-anak nanti, kemudian makin tinggi lagi remaja dan dewasa, makin tinggi dia badannya. Oke, ini dia ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana dengan ciri-ciri benda tak hidup? Nih, contoh dari benda tak hidup itu ada buku, pensil, dan meja. Beberapa contohnya ya sayang ya. Masih banyak contoh yang lain ya benda tak hidup. Ini benda tak hidup. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, tidak dapat bergerak sendiri. Nah, contoh, jika kita hendak mengambil pena atau pensil ya sayang ya, itu benda tersebut tidak jalan sendiri kepada kita. Kita yang mengambil pena tersebut. Oke, itu dia ya. Jadi benda tak hidup itu tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian tidak bernafas. Ya, benda-benda tak hidup atau benda mati itu tidak bernafas. Kemudian tidak memerlukan makanan dan air. Ya sayang ya, ini merupakan ciri-ciri benda tak hidup. Coba misalnya nih, kita meletakkan air, kita menuangkan air ke buku kita. Nah, apa yang terjadi? Buku kita akan rusak ya sayangnya. Nah, itu udah tanda bahwa buku tidak memerlukan air, makanan dan air, benda tak hidup dia. Oke, kita lanjutkan. Membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, lihat ini ini ada kelinci. Yuk, kelinci ini benda hidup atau benda tak hidup? Kita lihat ciri-cirinya. Kelinci dapat bergerak sendiri.
Kelinci memerlukan makanan dan air. Kelinci juga bernafas. Oke, dilihat dari ciri-cirinya sudah kita ketahui kan sayang, bahwa kelinci itu adalah benda hidup atau makhluk hidup. Kita lihat lagi selanjutnya, ini ada robot. Nah yuk, mainan robot, kita lihat ciri-cirinya. Robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot tidak bernafas. Oke? Dari ciri-ciri ini sudah dapat kita lihat bahwa robot adalah benda tak hidup. Paham ya nak ya? Insya Allah ya. Kita lanjutkan. Ini lagi, menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Oke. Kita dapat menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Ini contoh kalimatnya sayang ya. Yang diawali dengan kata berwarna biru itu merupakan contoh kalimat dia. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Contoh selanjutnya. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Ini contoh kalimat ya sayang ya. Kemudian berbeda dengan benda hidup, benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Kemudian, benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Oke, nah. Jadi nak, kosakata jenis benda dalam kalimat. Maksud jenis benda di sini adalah benda hidup dan benda tak hidup nih. Ini kan ada nih tulisan-tulisan yang berwarna biru. Nah, benda hidup merupakan kosakata dari jenis benda. Benda tak hidup juga merupakan kosakata dari jenis benda. Kita bisa menggunakannya untuk membuat sebuah kalimat. Oke. Yang tadi sudah kita bacakan, sudah dibacakan, itu tadi contoh-contoh kalimatnya. Ada kata benda tak hidup dan benda hidup pada kalimat tersebut, dalam kalimat tersebut. Nah, ini contoh pertumbuhannya sayang ya. Coba Anda perhatikan, ini contoh pertumbuhan tadi yang sudah dijelaskan sedikit. Kalau ayam kan ada telur tuh. Telurnya menetas, lahirlah anak ayam ya sayang ya. Ini pertumbuhan ayam sampai akhirnya ayamnya menjadi dewasa. Contoh selanjutnya ini manusia ya nak ya, dari bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Tumbuh dia nak makin tinggi. Oke, ini yang dimaksud dengan tumbuh. Kita lanjutkan. Memahami arti kosakata baru. Arti kosakata baru di sini maksudnya sayang, kata-kata yang baru kita ketahui, yang asing bagi kita. Tetapi ini kita pelajari, insya Allah tidak akan asing lagi ya. Bacalah teks berikut, mari kita baca. Berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Ini arti dari berkembang biak ya sayang ya. Berkembang biak itu adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak, makhluk hidup akan punah. Ya. Kemudian saat ini ada beberapa hewan yang hampir punah. Kemudian hewan-hewan tersebut kini dilindungi agar tidak punah. Selain hewan, beberapa tumbuhan juga ada yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah langka. Nah, coba perhatikan sayang, kata-kata yang berwarna biru itu merupakan kosakata baru. Ada berkembang biak, ada punah, dilindungi, dan langka. Ini dia kosakata baru tentang makhluk hidup pada teks di atas adalah berkembang biak, dilindungi, punah, dan langka. Di sini kan kita sudah tahu ya sayang ya, berkembang biak itu apa, kemudian punah itu apa, kemudian dilindungi itu apa, langka itu apa. Oke. Untuk lebih jelas lagi supaya kita lebih tahu lagi itu maknanya apa,
Mari kita bahas ya sayang ya. Nah sebelum itu, kalau kita kesulitan untuk memahami suatu makna kata, kita bisa melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ lengkap artinya apa. Oke, nah kita lanjutkan. Nah ini dia. Ini ada gambar dinosaurus. Ananda masih ingat kata punah tadi sayang? Nah, kata punah itu maksudnya sayang, hewan atau tumbuhan itu tidak ada lagi ditemukan, tidak bisa lagi ditemukan ya sayang ya. Sudah punah dia, sudah hilang dia, tidak ada lagi. Contohnya dinosaurus ini. Dinosaurus, kemudian contoh yang lain itu ada. Oke, tunggu. Selain dinosaurus, itu ada mamut namanya nak ya. Mamut itu seperti gajah, tetapi lebih besar ya sayangnya, dan gadingnya itu lebih panjang. Oke. Kemudian ini ada gambar macan tutul yang berwarna hitam. Nah, kalau macan tutul berwarna hitam ini termasuk hewan yang langka. Langka itu maksudnya apa nak? Jumlahnya makin sedikit dia, makin sulit untuk menemukannya. Ya sayangnya itu namanya langka. Kalau punah tadi sudah hilang, tidak ada lagi. Kalau langka hampir punah, sedikit kita ketemukan, sulit untuk kita temukan. Ini ada juga komodo. Komodo juga termasuk hewan yang langka. Nah ini ada macan tutul Jawa. Oke, tumbuhan juga ada nak yang langka. Ini namanya tumbuhan Rafflesia arnoldi namanya. Kemudian ada bunga bangkai. Nah, hewan-hewan yang langka ini maupun tumbuhan yang langka ini dilindungi ya sayang ya. Maksud dari dilindungi itu apa? Ini contohnya nih, bunga bangkainya diberi kandang, dikandangin bunga bangkainya, dipagarin supaya apa? Supaya tidak ada yang mencurinya, merusaknya. Hewan-hewan juga begitu, ditempatkan di tempat yang aman, oke, supaya tidak ada gangguan terhadap hewan-hewan tersebut. Nah ini dia ya sayang ya, penjelasan untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita jelaskan lagi juga nanti di Zoom, insya Allah ya sayang ya. Baik, jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.